Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi di sini dengan saya Bunda Wiji Winaras, tentu saja di channel Wiji Winaras. Oke, sedulur semua, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, Bunda tidak sendiri. Bunda menemui praktisi spiritual yang sudah tidak asing lagi, yaitu beliau Ki Jana Kabumian. Oke, sedulur semua, di sini Bunda akan menyampaikan atau menanyakan tentang praktisi pijat yang sangat viral pada akhir-akhir ini. Namun banyak yang mengatakan bahwa pemijatannya, mohon maaf, agak kurang menjaga etika. Nah, yang ingin Bunda tanyakan di sini kepada beliau Ki Jana Kabumian selaku praktisi spiritual di Jawa, karena setahu Bunda, beliau sendiri juga melakukan ritual buka aura atau semacam mandi kembang ya Ki ya? Iya, ada mandi kembang buka aura, dan ini pasien beliau juga banyak dari wanita. Nah, apakah ada sedikit kesamaan tentang ini? Mohon maaf Ki, karena memang ketika seorang pria dengan seorang perempuan namun dalam kondisi yang berbusana tidak lengkap dalam satu tempat tertutup. Betul, dalam satu tempat tertutup bisa saja terjadi hal-hal yang akhirnya mengarah ke hubungan seksual. Nah, menurut Ki Jana sendiri bagaimana ini tentang praktisi pemijatan yang saat ini sedang viral, dan tentang Ki Jana sendiri ketika melakukan siraman buka aura, iya. Karena banyak dari pasien wanita yang menghendaki untuk dilakukan siraman buka aura seperti itu ya Ki. Oke, sedulur semua, kita mengulik informasi dari beliau Ki Jana Kabumian. Tanggapannya seperti apa? Silahkan Ki Jana. Ya. Sebelum membahas ini, tentu saja saya harus tahu videonya seperti apa. Oh iya, non sewu pemirsa. Jadi di sini saya akan menunjukkan salah satu video dari pemijatan yang saat ini sedang viral. Non sewu Ki, mohon dipirsani di sini. Oh ya. Pada awalnya saya lihat itu normal, artinya masih dalam batas wajar dilakukan oleh seorang terapis pijat ya. Oh begitu. Ya. Jadi sudah selayaknya memang pemijatan seperti itu. Iya, artinya walaupun dibuka baju, tadi ada sedikit janggal juga. Kenapa yang membuka baju tidak pasien sendiri, pemijatnya ikut membantu. Oh begitu. Iya, namun pada akhirnya tadi saya lihat ditutup juga pakai sarung. Itu masih dalam batas kewajaran. Namun yang di akhir-akhir itu bukan video bukan dalam arti penyembuhan lagi, itu sudah menyimpang. Oh begitu. Bisa jadi dua-duanya sudah kena pengaruh ya. Jadi pengaruh dalam hal ini, pengaruh tentang? Ya secara umum bahwa itu sudah pengaruh nafsu. Oh begitu, jadi sudah ditunggangi nafsu ya Ki? Iya, baik pemijatnya maupun pasiennya. Nah. Ya pasiennya kan dipijat itu tentu ada titik-titik tertentu yang membuat terangsang, membangkitkan birahi. Oh begitu. Nah pemijatnya sendiri karena melihat badan yang terbuka, tentu saja timbul syahwat. Jadi normal ya Ki? Keadaannya yang normal, perbuatannya tidak normal. Oh gitu. Keadaan itu artinya normal. Nah, bukankah di dalam agama pun ada yang mengatakan bahwa kita jangan berduaan
yang bukan muhrim berduaan dalam suatu tempat yang tertutup, apalagi sampai terbuka, otomatis nanti ketika berdua yang ketiga katanya setan begitu. Ya, kembali ke video tersebut. Pertama, keadaannya normal seperti itu, tetapi yang tidak normal karena yang awalnya pemijatan biasa untuk penyembuhan itu sudah ditunggani oleh nafsu atau syahwat, sehingga di kemudian itu oleh pemijatnya dirayu katanya untuk penyembuhan, sebenarnya itu modus. Oh begitu. Iya, untuk membuka secara keseluruhan, padahal kan mijat tidak harus dibuka keseluruhan sebenarnya. Iya betul. Apalagi yang sampai melakukan hubungan badan. Itu pun walaupun saya tidak mendengar suaranya waktu mengajak, tetapi itu modus juga, bahwa itu dikatakan untuk penyembuhan juga. Menurut maksudnya hubungan badan tersebut dikatakan untuk penyembuhan. Karena alasannya, modusnya biasanya kalau perempuan misalnya janda lama tidak melakukan itu, kan ada hormon-hormon tertentu yang harus dikeluarkan dengan cara berhubungan badan. Itu mungkin alasan dari pemijatnya seperti itu, sehingga ketika pasien atau wanita tersebut pertama sudah terangsang juga karena dipijat, terus seolah-olah apa yang disampaikan pemijatnya itu masuk akal, jadi dia nurut saja ketika digauli begitu. Jadi si pasien ini beranggapan bahwa melakukan hubungan itu salah bagian satu dari pengobatan. Bagian dari pengobatan. Itu sebenarnya mungkin di beberapa tempat ada seperti itu. Cuma bedanya kalau di sini direkam atau dibuat video. Nah itu dia. Walaupun mungkin pada awalnya hanya untuk dokumentasi pribadi, tetapi yang zaman sekarang itu kan bisa bocor, entah itu karena kelalaian tentunya, bisa jadi karena dalam satu akun email itu bisa dibuka dengan beberapa HP. Nah ini nanti kita bisa bahas di video berikutnya, Oh ya. Nah, bedanya dengan saya bukan berarti sok suci. Ketika saya menghadapi wanita, saya sendiri melakukan katakanlah terapi, tapi bukan penyakit fisik yang berhubungan dengan misalnya sulit jodoh, sulit rezeki. Itu pun saya melakukan terapi seperti itu dengan buka aura, penglaris, mandi kembang. Penyakit non medis ya? Ya non medis itu yang selalu sial, jadi hidupnya selalu sial. Kami pun melakukan terapi seperti itu, yaitu ritual yang namanya ya apa saja lah. Ada yang menyebut mandi kembang, siraman, atau buka aura. Nah itu seperti yang saya lakukan juga ya Ki ya? Iya. Kita pun sama, artinya melakukan itu. Nah, untuk menghindari supaya tidak kebablasan, ada beberapa kiat. Pertama, usahakan ada orang lain di situ. Jadi jangan hanya berdua. Berdua. Ketika mau di syuting pun di video juga yang video orang lain. Dan seizin si pasien. Iya, pasien mau nggak di video begitu. Iya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk dokumentasi. Juga untuk menunjukkan bahwa dalam video itu tidak terjadi sesuatu, misalnya nanti suami dari pasien menanyakan seperti apa sih, misalnya begitu kan, bisa ditunjukkan yang dilakukan seperti ini, sehingga tidak ada katakanlah yang di luar batas. Dan untuk edukasi bisa itu ya Ki ya? Untuk edukasi mencontohkan bahwa yang namanya ritual buka aura, siraman seperti itu. Itu ya Ki ya? Saya juga ada videonya yang buka aura, kita lihat ya, nanti bedanya dengan pemijatan itu beda. Sedulur semua, nanti kita bisa tampilkan video kita yang melakukan buka aura ke pasien kita. Tentu saja masih batas normal ya, karena memang ada
tim kamera dan ada pendampingan dari yang lain. Tentu saja seperti apa yang dikatakan Kijana tadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena wajar ketika seorang pria dan seorang wanita, apalagi dalam kondisi berbusana yang tidak lengkap, tentu saja akan menimbulkan syahwat. Dan biasanya, mohon maaf, ketika nafsu sudah merajai, akhirnya apapun bisa terjadi tanpa kita menyadari. Begitu ya, Ki ya. Saya menambahkan kejadian seperti ini mungkin bukan hanya ini, tetapi yang kebuka atau beredar ini. Yang lebih banyak adalah terapi pijat perempuan yang dipijat pria. Itu kan banyak di panti-panti pijat kan seperti itu. Nah, untuk supaya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada syarat-syarat tertentu. Jadi jangan di ruang tertutup. Jangan di ruang tertutup. Artinya begini, walaupun itu tertutup, tetapi hanya menggunakan tirai, bagian bawah kelihatan kakinya. Jadi bagian bawah kelihatan ketika, mohon maaf, ketika pemijatnya naik ke. Nah, itu kelihatan. Naik ke ke dipan dipan ya. Iya. Dipan itu bisa kelihatan ya, Ki ya. Iya. Jadi tidak mungkin ya, Ki ya. Iya, itu jadi pemilik panti itu bisa ngawasi atau katakanlah dari luar, artinya masyarakat atau pihak yang memberikan izin itu bisa melihat atau mengamati itu. Begitu, Terus biasanya juga dari pemilik panti pijat itu menerapkan standar-standar atau persyaratan. Misalnya pemijatnya harus berpakaian yang sulit dibuka gitu, misalnya pakai jeans. Bahkan di panti pijat tertentu itu pemijatnya yang perempuan dikasih sabuk yang dikasih gembok. Itu pemijat perempuan menggunakan sabuk yang bergembok. Nanti kuncinya dipegang oleh pemilik. Wah, ini sangat menarik. Iya, tujuannya biar keamanan ya. Keamanan biar tidak terjadi seperti itu. Nun sewu, Ki. Ya. Yang diberi gembok itu, yang bergembok itu celananya atau hanya sabuknya saja? Misalnya celana jin ya. Iya. Itu dikasih sabuk khusus, kemudian ada gemboknya. Itu. Oh, begitu. Lah, padahal celana jin kan ada resletingnya, itu bisa dibuka resletingnya? Dibuat sedemikian rupa. Oh, gitu. Begitu. Iya. Kalau pada resletingnya ketika itu dan lain sebagainya, yang tidak memungkinkan untuk terjadi seperti itu. Dan itu dipakaikan ketika mau memijat. Jadi ketika mau memijat, selain membawa handuk, membawa alat lulur dan lain sebagainya, perlengkapan itu langsung dipakaikan. Dikunci, kuncinya dipegang oleh
katakanlah pengawas atau pemilik itu panti pijat itu. Ya, ini sangat menarik Ki. Oke, sedulur semua, demikian tadi perbincangan saya dengan beliau Ki Janaka Bumian terkait praktisi pijat yang sedang viral saat ini. Tanggapan beliau seperti tadi, intinya adalah apapun kondisinya kita harus tetap menjaga etika demi kenyamanan bersama. Begitu ya Ki ya? Betul. Oke, sedulur semua, terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Terima kasih Ki Jana. Sama-sama.